Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya jemaat GMMI, jemaat kota. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa rayakan kenaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita bersyukur Yesus telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita, mau menyembah Dia, memuliakan namanya, menyenangkan hatinya di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah minggu pagi ini, biarlah boleh jadi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adapun salam sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Bapak Ibu, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayatnya ke-8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasal pertama ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kiranya ini memberkati kita bagi hidup kita di dalam merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kita memuji Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami yang sungguh-sungguh percaya di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya melalui perayaan yang kami lakukan saat ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan, sekaligus menjadi perenungan kami ketika kami masih di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kami bisa menjaga iman kami, menjaga hati kami untuk tetap fokus pada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Ya Tuhan, persiapkanlah hati kami sungguh-sungguh supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dari Tuhan. Dan kiranya kami membuka hati kami sehingga ketika firman-Mu datang bagi kami menjadi benih yang tumbuh di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang berbicara untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati secara luar biasa. Persiapan-persiapan yang disiapkan oleh hamba-Mu, Engkau berkati. Engkau telah memakai hamba-Mu sebagai alat untuk berbicara pada kami pada saat ini. Kiranya Engkau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu tersampaikan bagi kami untuk menegur hidup kami, apa yang mesti kami lakukan selama kami tinggal di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami dan ini jam pemberitaan ini kami letakkan dalam satu pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mary Bire. Shalom, selamat pagi Bapak, Mama, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya dari tempat ini dan Bapak Mama membacakannya di rumah masing-masing. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kau mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kau mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak, Mama, saudaraku yang saya kasihi, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan belajar di bawah satu tema, Yesus naik ke surga menyediakan tempat untukku. Beberapa waktu yang lalu, gereja kami mengadakan ibadah di luar, di salah satu tempat rekreasi. Karena bertepatan dengan hari libur,
maka tentu banyak pengunjung yang ke sana untuk berlibur. Sehingga sebelum kami semua berangkat ke sana, saya meminta salah satu anggota jemaat untuk terlebih dahulu ke sana untuk mencari tempat bagi kami serta menyiapkan tempat di sana. Tujuannya agar ketika kami tiba di sana, kami tidak lagi mencari tempat karena sudah disediakan terlebih dahulu. Bapak, Mama, Saudaraku, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini menjadi suatu peristiwa penting di dalam karya penebusan. Yesus bangkit, kalau tidak naik ke surga, maka sia-sialah kepercayaan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca akan membawa kita pada topik pembahasan akan tujuan Yesus naik ke surga serta dampaknya bagi kehidupan orang-orang percaya. Pada pagi hari ini Bapak, Mama, Saudaraku, kita akan melihat tujuan dari Yesus naik ke surga dan dampak kenaikan Yesus bagi kehidupan kita. Yang pertama, tujuan Yesus naik ke surga. Kata naik berarti pergi ke atas atau bangkit. Namun pada waktu istilah naik diaplikasikan pada Yesus, kenaikan Yesus adalah kenaikan yang khusus, keunikan yang unik, melampaui peristiwa pada waktu Henokh diangkat secara langsung ke surga atau kepergian Elia dalam kereta berapi. Dan Yesus juga naik kepada Bapa yang telah mengutus dia untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai imam besar bagi kita. Dan tujuan Yesus ke surga ialah yang pertama, menyiapkan tempat. Bapak, Mama, Saudaraku, Yesus ke surga untuk melanjutkan pekerjaan khusus di tempat yang khusus, yaitu di rumah Bapa. Tempat yang telah Dia janjikan bagi setiap orang percaya. Tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak lagi kesusahan. Yesus pergi menyiapkan tempat bagi semua orang percaya. Ini menjadi suatu pembuktian bahwa pengharapan orang yang hidup di dalam Yesus itu pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, karena Yesus telah membuktikannya bahwa ketika Dia ke surga, kembali ke rumah Bapa, Dia menyiapkan tempat yang kekal, tempat yang abadi, tempat yang sebagai tujuan akhir hidup orang percaya. Rumah Bapa, tempat di mana Yesus akan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Rumah Bapa akan menjadi bagian kita asal kita percaya. Percaya menjadi sarana kita untuk berada di rumah Bapa selama-lamanya bersama Yesus. Bapak, Mama, Saudaraku, Yesus berkata, di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Hal ini akan terjadi ketika Yesus datang kembali untuk menjemput kita. Yesus datang menjemput kita untuk ada bersama-sama dengan Yesus. Karena surga itu menjadi tujuan akhir hidup orang-orang yang hidup di dalam Yesus. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Orang-orang yang telah menikmati karya penebusan yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Percaya sebagai sarana kita untuk bisa menempati rumah Bapa. Hal yang kedua, Yesus sebagai pembuka jalan. Bapak, Mama, Saudaraku, Yesus Dia sebagai pembuka jalan bagi kita yang sebelumnya telah tertutup. Jalan tertutup akibat dari dosa, dari kesalahan, dari pelanggaran kita yang kita lakukan. Sehingga Yesus naik ke surga, Dia sebagai pembela kita. Dia ingin agar jalan menuju kepada Bapa itu dibukakan. Dia ingin hubungan kita dengan Yesus dipulihkan. Ada jalan terbuka. Dan yang dapat membuka jalan itu hanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka jalan itu, karena Yesuslah jalan itu sendiri.
Sehingga Yesus mengatakan di ayat yang keempat, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tetapi di ayat selanjutnya, murid-murid Yesus tidak tahu. Mereka tidak mengerti akan maksud dan tujuan perkataan Yesus. Sehingga Yesus tekankan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua, akan ketidaktahuan kita, akan ketidakmengerti kita akan jalan yang Yesus tuju. Yesus berkata dengan tegas kepada kita, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjadi satu-satunya jalan bagi kita yang percaya padanya untuk dapat datang pada Bapa. Karena jalan kebenaran itu hanya pada Yesus. Jalan menuju Bapa hanya melalui Yesus saja. Karena Yesus dan Bapa adalah dua pribadi dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang tidak dapat terpisahkan. Dan kita yang berdosa ini pun yang telah diselamatkan menjadi satu dengan Bapa yang tidak dapat terpisahkan lagi. Dalam Roma 5 ayat 2 dikatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk kita dapat masuk pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jelas mengatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk dapat masuk pada Bapa. Kalau kita punya kemarin, saya mau masuk di Google, buka tugas di email, saya lupa kata sandi, saya lupa password, saya sudah coba berulang-ulang kali, tapi gagal, saya tidak bisa masuk. Nah, Bapak Mama Saudaraku, di ayat Roma 5 ayat 2 ini menyatakan bahwa tidak ada jalan lain dapat masuk pada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini menjadi satu kejelasan bahwa Yesus itu dia sebagai password kita untuk datang kepada Bapa. Jadi kalau kita mau datang kepada Bapa, maka kita harus percaya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau masuk pada Bapa, maka kita harus melalui Yesus. Melalui Yesuslah kita akan dapat datang kepada Bapa. Karena segala sesuatu telah diserahkan Bapa pada Yesus. Bapak Mama Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah menjadi jalan bagi kita. Pertanyaannya, apakah jalan yang akan kita tuju? Apakah jalan yang kita pilih dalam hidup kita? Kalau kita mau pilih jalan datang pada Yesus, maka jalan kebenaran dan hidup yang Yesus tawarkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mencurahkan Roh Kudus. Yesus ketika naik ke surga memulai perannya sebagai imam besar yang agung bagi kita. Duduk sebelah Allah Bapa, kedudukan yang menyatakan kedaulatan di atas dunia. Dari posisi sebelah kanan Allah Bapa inilah Yesus memerintahkan untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dicurahkan kepada setiap orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Mama Saudaraku, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus dan juga kepada kita semua yang percaya pada Yesus untuk kita dapat terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus kerjakan ketika dia ada di dunia ini. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk kita bisa melakukan segala sesuatu, dan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini dibuktikan dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus mengadakan banyak-banyak mujizat. Mereka memberitakan Injil sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah Bapak Mama Saudaraku yang Yesus katakan di ayat 12, mereka akan melakukan pekerjaan besar ketika Yesus kembali kepada Bapa. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka melakukan karya-karya besar, dan karya-karya terus ada
dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. Ketika kita bisa diberikan kemampuan untuk menyampaikan kabar baik, itu karena peran Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, yang memberikan kita keberanian, kemampuan untuk kita terus menyampaikan kabar baik. Bapak, Mama, Saudaraku, hal yang kedua, dampak dari kenaikan Yesus. Dampak dari kenaikan Yesus ke surga itu sangat berarti dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dampaknya kita diberikan anugerah hidup yang kekal di dalam Yesus. Yesus memberikan kita jaminan akan surga itu. Kalau kita dikasih jaminan, pasti kita senang. Jaminan hari tua, jaminan pendidikan, itu pasti kita suka. Nah, Yesus memberikan kita jaminan yang lebih dari itu semua, jaminan yang kekal, yaitu jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yang akan menjadi bagian kita dan akan menjadi tujuan kita, yaitu surga. Dan surga itu bukan harapan yang semu, tetapi pasti. Yesus mewariskan surga bagi orang yang percaya secara cuma-cuma, bukan dari hasil usaha kita, bukan perbuatan kita, bukan perbuatan baik kita, tetapi dari anugerah Tuhan bagi kita. Bahkan kalau kita lihat di ayat 13-14, di situ nyatakan bahwa kita dilayakkan untuk datang pada Bapa. Kenapa kita bisa dilayakkan datang pada Bapa? Apa saja yang kita minta dalam nama Yesus, apa saja yang kita minta, pasti Bapa akan berikan. Kita dilayakkan karena Yesus telah membuka jalan bagi kita. Kita datang pada Bapa sebagai anak. Kita datang kepada Bapa yang peduli akan anak-anaknya. Bahkan sebagai anak, kita diberikan hak bebas untuk meminta apa saja pada Bapa melalui Yesus. Maka Dia sebagai Bapa akan melakukan bagiannya bagi kita. Dia akan melakukan perkara-perkara besar ketika kita datang minta kepada Bapa. Kita datang memberikan diri kita secara total, penyerahan diri kita bahwa kita sebagai anak, kita butuh Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, Saudaraku, karena Dia Allah yang selalu mendengarkan seruan kita. Jadi Bapak, Mama, Saudaraku, mari kita datang kepada Yesus dengan keberanian yang diberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita terus datang. Dan ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, Dia akan menolong kita, menghibur kita, menyertai kita, menuntun kita pada kebenaran. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh, maka hidupnya akan menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus yang dapat menyampaikan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak, Mama, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup, untuk kita dapat menikmati surga dan kehidupan yang kekal, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya. Percaya pada Yesus, karena kenaikannya ke surga menjanjikan pada kita akan kedatangan yang kedua kali. Dia akan pergi, dia akan kembali. Dan syarat-syarat itulah yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Yesus, mengimani Dia dalam hati kita, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup kita. Dan kita mau hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Roh, agar kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kenaikan Yesus Kristus membawa kita pada satu kepastian, satu pengharapan, satu penyerahan diri, bahwa kita terus menanti kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita dan hidup bersama dengannya di surga menjadi tujuan akhir kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hamba telah sampaikan. Tuhan berkati firman-Mu dalam kehidupan setiap hamba-hamba Bapa, dalam keterbatasan hamba, dalam kesederhanaan hamba telah menyampaikan ini Bapa. Kiranya kenaikan Yesus membawa arti dalam kehidupan kita. Kiranya kenaikan Yesus Kristus membawa kita terus semangat menjadi saksi-saksi Kristus. Terus semangat hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh-Mu Bapa. Tolong kami Bapa, mampukan kami Bapa, agar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Mari saya ajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini.
terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa merayakan kenaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan mengingatkan terus kami tentang firman-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya firman ini Tuhan memberkati hidup kami. Dan kami menjadi pelaku daripada firman ini. Bukan hanya kami ketika kami mendengar dimanapun kami berada, tetapi kami melupakan begitu saja. Tapi ajarlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu terus-menerus di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, ketika kami sering menyakiti hati Tuhan, membuat hati Tuhan terluka atas tindakan-tindakan kami, bahkan dalam merespon firman Tuhan, mungkin kadang-kadang kami lupa melakukannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah kiranya kami, dosa-dosa kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur buat firman, dan kiranya ini memberkati setiap langkah demi langkah di dalam hidup kami. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami berdoa juga khususnya jemaat-Mu di jemaat GMI Kota, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang mendengar firman Tuhan maupun yang belum sempat untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin langkah hidup mereka. Tuhan sertai pergumulan hidup mereka. Tuhan tuntun langkah hidup mereka untuk terus mencari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, bergumul di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus tanamkan iman yang sungguh-sungguh, sehingga mereka Tuhan tidak melupakan Tuhan di setiap segi kehidupan mereka. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami titipkan satu persatu pergumulan setiap jemaat Tuhan dalam tangan pimpinan Tuhan. Baik yang dalam keadaan sakit, kami berdoa khususnya untuk Pak Yefta yang sedang terbaring dalam sakit penyakit yang ada. Tuhan, kami titipkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Ini merupakan pergumulan kami bersama oleh jemaat GMI Kota. Dan kami mohon dengan belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberikan pemulihan, kesembuhan yang utuh dari Tuhan untuk Pak Yefta. Tetapi ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jangan biarkan kami untuk memaksakan kehendak kami sendiri. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh bagi Pak Yefta sendiri. Segala obat-obat yang dikonsumsi, makanan, minuman yang dimakan, Tuhan berkati supaya menjadi sarana Tuhan untuk bisa memulihkan kehidupan hamba-Mu dari sakit penyakit yang dialami saat ini. Bagi jemaat-Mu juga yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan buka jalan bagi hidup mereka supaya mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang besar, menikmati kemurahan Tuhan yang besar, menikmati pertolongan Tuhan yang besar, sehingga ya Tuhan mata hati, mata iman mereka bahwa Tuhan ada di sana, mendengar setiap pergumulan mereka di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami letakkan kehidupan jemaat-Mu di dalam tangan pimpinan Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Engkau berikan mereka hati hamba yang sungguh-sungguh melayani. Berikan mereka hati yang melayani jemaat-Mu, menjadi tempat bagi mereka yang lemah, menjadi tempat bagi mereka yang tawar hati, menjadi tempat bagi mereka yang letih lesu, sehingga mereka membimbing secara rohani dan membawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami titipkan para hamba Tuhan ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Terus memberkati keluarga mereka satu persatu, pergumulan hidup mereka. Bahkan masa-masa saat ini di dalam pergumulan, baik pelayanan secara online atau pelayanan apapun, Tuhan berkati supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, ini pergumulan kami, seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Tuhan, orang percaya, bahkan juga yang bukan percaya, yang belum percaya. Tuhan, kami titipkan dalam tangan pimpinan Tuhan bangsa negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan ikut campur tangan, menolong untuk bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami ini pulih dari wabah yang sedang terjadi saat ini, COVID-19. Kami mohon pimpinan Tuhan memberkati, memulihkan bangsa negara kami, sehingga kami bisa beraktivitas kembali dengan bebas, beraktivitas kembali dengan seperti biasa sebelum wabah ini terjadi, datang ke gedung gereja memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan Tuhan,
dan kiranya Tuhan memulihkan negara kami ini. Berkati para medis, para dokter, juga para pemerintah yang terlibat dalam menolong bangsa negara kami ini untuk bebas dari virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami titipkan pergumulan kami ini hanya dalam satu pimpinan, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dan selamat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian di sepanjang perjalanan kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.